Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ar-Rahman Jihad dalam channel Subul El-Salam Official. Kali ini kita bakalan posentri, podcast seputar santri. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Kita langsung sambut saja tanpa berlama-lama. Namun tunggu sebentar saudara-saudara sekalian. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita untuk memencet tombol merah terlebih dahulu. Dan juga like serta share, dan juga jangan lupa memencet loncengnya supaya tidak tertinggal video-video yang menarik dari kami semua. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan tauhid dan basmalah. Baik, narasumber kita sudah hadir di sini. Silakan kepada akhirnya Muhammad Faiz Azhar, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada akhirnya Ar-Rahman Jihad. Sebelumnya, gimana Kak Jihad, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Faiz? Ya, baik-baik aja, alhamdulillah. Selalu Allah beri kesehatan. Jadi gimana nih Kak Faiz? Kak Faiz ngomong udah umur berapa nih? Sekarang itu umur 18, jalan 19. Kemarin bulan September. Berarti kelas 12 ya? Kelas 12 di MA Subul El-Salam. Dan katanya Kak Faiz ini alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 20 juz ya, benar tidak? Dari mana itu beritanya? Saya cuma mendengar dari berita dan berita saja. Jadi gini ya, klarifikasi ini sebenarnya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Allah mudahkan anak pribadi untuk selesai menyetorkan ya setoran ziyadah 30 juz. Alhamdulillah, jadi ya sudah selesai. Kalau boleh tahu dari kapan Kak Faiz itu mulai menghafal Al-Quran? Anak pribadi mulai menghafal Al-Quran itu ketika tahun 2019 sih, tahun 2019 masuk Pondok Pesantren Subul El-Salam di jenjang kelas 1 MTS 2019 ya. Ketika itu seperti biasa semuanya kan di sini ada program yang namanya program tahsin ya. Iya. Memperbaiki bacaan dulu. Walaupun itu orangnya contohnya sudah bisa baca Al-Quran dari luar, tetap mengikuti program tahsin terlebih dahulu selama kurang lebih 1 bulan. Ketika itu 1 bulan masuk di Pondok Pesantren Subul El-Salam, kemudian diadakanlah ujian tahsin, dan alhamdulillah ujian pertama anak pribadi lulus bersama dengan beberapa teman-teman yang lainnya. Nah, setelah itu mulailah dari situ 2019 mulai menghafal bulan Agustus 2019. Kalau tanggalnya dilupakan. Tapi bulan Agustus 2019 mulai menghafal sampai dengan sekarang. Dan sekarang sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesainya itu tahun berapa? Selesai anak pribadi tahun 2022, bertepatan di kelas 10 ya, kelas 10 MA Subul El-Salam. Jadi anak dari kelas 7 naik ke Madrasah Aliyah, tetap di Subul El-Salam di kelas 10 tahun 2022. Berarti sudah 4 tahun ya? Iya, 4 tahun dari sekarang. Terus ujian apa sih saat Kak Faiz itu menghafal Al-Quran tuh, ujiannya ada apa aja gitu? Jujur ya, sebagai penghafal Al-Quran itu sebenarnya banyak banget yang diuji. Mulai dari fisik kita dulu, dari fisik kita. Ya, bagaimana kita menghafal di waktu-waktu orang lain istirahat. Kan kita mau nggak mau, kalau kita mau menyelesaikan hafalan kan menggunakan waktu yang ada. Yang lain istirahat, kita masih lanjut menghafal. Yang lain istirahat, kita murojaah. Yang lain tertidur, kita bangun menghafal gitu. Itu benar-benar diuji banget. Dari fisik itu lelah juga, ada lelahnya. Kemudian dari pikiran juga itu ya, kalau semisalnya orang yang nggak istiqomah gitu ya, nggak sabar gitu, nggak ada sabar, ya udah bisa-bisa berhenti di jalan gitu. Apakah sulit? Sulit.
Kayak gitu sih kurang lebih. Setelah menghafal Al-Quran ini, menurut Kapais ada manfaatnya nggak bagi diri Kapais sendiri? Menurut Ana ya, Iya. pendapat Ana itu banyak banget sih manfaatnya. Seorang penghafal Al-Quran itu banyak banget manfaatnya, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ya. Pertama, bagi diri sendiri dulu nih, manfaat bagi diri sendiri itu ya kita sebagai orang Muslim, ya orang Islam, kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz itu ada kesan tersendiri gitu ketika kita telah menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua itu tentu saja Allah angkat derajatnya ya. Allah angkat derajatnya baik itu di dunia maupun di akhirat seorang menghafal Al-Quran itu. Contoh sedikitnya, contoh kecilnya itu ya seperti contoh penghafal Al-Quran banyak di luar sana ya. Kalau kita bisa lihat di Hafiz Indonesia gitu kan ya. Cuman luar biasa dihormati. Bahkan seorang syekh aja pernah gitu ya, saya nonton gitu. Seorang syekh itu mencium tangan seorang hafiz Quran yang notabene diberikan kekurangan oleh Allah ya, itu buta, tapi beliau bisa menghafal Al-Quran dengan lancar, dengan mungkin gitu. Itu seorang syekh dari Mekah mencium tangan hal tersebut. Itu bukti, sedikit bukti dimuliakannya seorang menghafal Al-Quran di dunia oleh Allah SWT. Begitu pula nanti di akhirat Allah akan memuliakan dengan mahkota cahaya dan juga nikmat kebesaran bagi para penghafal Al-Quran. Terus kalau misalkan Kapais lagi menghafal nih, perlu tidak support ataupun doa dari keluarga, teman ataupun teman-teman yang menghafal Al-Quran ini? Oh, tentu perlu sih kalau untuk support dan juga doa ya. Terutama dimulai dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri harus ada keinginan untuk menyelesaikan lah gitu ya. Kalau misalnya dari diri sendirinya udah nggak ada tuh keinginan, susah, sulit. Walaupun dari luar supportnya itu kenceng, kalau dari diri sendirinya nggak ada keinginan, itu sulit. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau udah ada dari diri sendiri keinginan, insya Allah nanti lingkungan sekitar ya. Kita juga berusaha memilih lingkungan sekitar yang notabene mendukung ya. Bisa kalau misalnya saudara-saudara semua ya mau menghafal Al-Quran bisa masuk ke pondok pesantren yang berbasis menghafal Al-Quran, contohnya di Subul Salam gitu ya. Karena lingkungan yang mendukung juga mendukung kegiatan kita dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya juga doa dari diri sendiri, orang tua dan juga teman-teman itu sangat diperlukan. Karena usaha tanpa doa itu ibarat apa ya? Sombong kita. Iya. Terus apa motivasi yang membuat Kapais itu bisa sampai khatam 30 juz itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh tahu. Apa ya motivasi? Sebenarnya dulu itu kan cerita dulu ya cerita. Iya. Jadi dulu itu ketika Ana masuk 2019, ketika itu belum banyak santri di pondok pesantren Subul Salam itu menyelesaikan hafalan, terutama yang laki-laki. Iya. Nah, terutama yang laki-laki. Mulai di situ Ana pribadi terpikir, ini kenapa ya? Kok yang perempuan semua yang selesai gitu kan ya? Yang laki-laki belum ada. Mulai dari situ, wah ini Ana harus pertama nih. Ana harus pertama kali nih yang laki-laki selesai gitu. Mulai dari situ udah ada niatan kuat dan juga alhamdulillah Allah berikan jalannya. Pas itu ada program takhusus Ana diikutkan. Jadi fokus untuk menghafal. Dan tetapi ya nggak terjadi juga. Maksudnya Ana bukan jadi yang pertama gitu, jadi bukan jadi yang kedua. Tapi alhamdulillah dari semangat itu ya, semangat tersebut membangkitkan gairah Ana untuk menghafal gitu. Jadi lebih ke ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya gitu sih. Terus yang terakhir nih, pesan buat para penghafal Al-Quran di luar sana itu apa sebagai contoh buat perjuangan menghafal Al-Quran? Pesan ya untuk semuanya dari anak pribadi dan juga mungkin para penghafal Al-Quran yang lain, untuk bahwasanya menghafal Al-Quran itu
tidak perlu menggunakan metode tertentu, ya, nggak ada metode terkhusus. Kalaupun ada, banyak sebenarnya metode-metode yang diajarkan oleh para masyayikh di luar sana. Ada yang seperti apa, itu tergantung semuanya kepada diri sendiri ya. Kita jadi boleh mencoba-coba tuh metode ini dicoba. Bagaimana yang cocok dengan kita itu dipakai, terus istiqomah. Terus yang namanya menghafal Al-Quran itu ibarat kita ibarat apa ya namanya, hewan buruan ya, menghafal Al-Quran itu. Kalau misalnya kita tidak jaga hafalan Al-Quran itu akan mudah sekali lepas gitu ya, ibarat hewan buruan, kalau nggak dijaga lepas. Jaganya seperti apa sih? Jaganya ya pertama jaga diri sendiri dulu dari hawa nafsu, kemudian jaga pandangan, jaga lisan dan yang lain-lain. Kemudian untuk para penghafal Al-Quran juga, Ana berpesan untuk jauhi atau hindari mendengarkan musik-musik, ya. Mendengarkan musik itu dihindari lah kalau bisa, harusnya bisa. Karena kita sudah punya hafalan Al-Quran, kenapa tidak mendengarkan Al-Quran saja gitu kan ya? Al-Quran didengarkan dapat pahala. Kalau musik kan bisa sebenarnya ada manfaatnya, cuman kan tidak lebih besar manfaatnya daripada Al-Quran. Kalau bisa dihindari musik-musik, terlebih lagi musik-musik yang notabene itu jahiliyah gitu kan ya, musik-musik apa namanya, Sigma Boy itu kan ya, apalagi itu yang pistol-pistol itu musik-musik romance itu kan ya, aduh galau-galau gitu kan. Itu dijauhi lah pokoknya ya. Selanjutnya yang setelah selesai menghafal Al-Quran 30 juz terutama ya, itu bukan berarti perjuangan kalian itu telah selesai, perjuangan kita telah selesai. Itu sebenarnya awal dari langkah kita ke perjuangan selanjutnya. Apa sih perjuangan selanjutnya? Yaitu terus menjaga Al-Quran tersebut. Jangan sampai Al-Quran itu hilang dari kita dengan cara belajar, memahami, ataupun setelah selesai menghafal bisa kita mempelajari sampai ke tafsir ya, supaya bisa nanti menyampaikan ke orang-orang yang lain. Jadi bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih mungkin pesannya. Oh, itu pesan-pesan dari narasumber kami. Harapannya apa-apa yang tadi disampaikan untuk para penghafal kita di luar sana bisa diaplikasikan. Apa-apa yang tadi Kak Faiz ucapkan. Seperti yang kita tahu di zaman ini kan memang zaman yang modern sekali gitu. Banyak teknologi serta tantangan yang membuat kita itu jauh akan dari Al-Quran. Jadi sebagai pemuda di akhir zaman ini, kalau bahasa emang akhir season ya, di akhir season ini kita perlu menjadi pemuda yang berbeda dari pemuda-pemuda yang lainnya. Harapannya apa-apa yang tadi bisa dioptimalkan serta diaplikasikan. Udah, mungkin itu saja video yang podcast kami berikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.